Tes, halo, dengar suaranya? Oke. Ya, Bapak Ibu semua, selamat siang. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi untuk Mendem Foria di tahun 2026 ini. Untuk perjalanan acara sosialisasi hari ini, nanti kita pertama kali akan membuka dengan penjelasan terkait Mendemoria itu apa, lalu nanti juga akan ada garis besar aktivitas, lalu ada terkait jadwal, lalu nanti di akhir kita akan akhiri dengan membahas joknis satu persatu. Oke. Ini jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait Mendemforia di tahun 2026 ini. Jadi Mendemforia sendiri itu adalah event olahraga dan kompetisi dengan tujuan untuk mempererat hubungan antar karyawan lintas divisi maupun dalam divisi melalui kompetisi yang sehat, penuh semangat, dan menyenangkan bersama satu keluarga besar Mendam. Untuk acaranya di Mentoria 2026 ini akan dilaksanakan dari bulan Agustus 2026 sampai dengan September 2026. Oke, untuk tujuannya itu Mentoria itu hadir sebagai ruang bagi seluruh karyawan untuk bertemu, bersaing, dan juga berkolaborasi. Jadi pertama, tujuannya itu mempererat hubungan, lalu juga kita ingin membangkitkan kolaborasi nyata, lalu kita ingin meningkatkan juga semangat dan energi, dan juga pencapaian bersama. Ini untuk garis besar aktivitas yang akan dilaksanakan di Mendemoria 2026 ini. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah melihat ada di poster, di flyer, lalu juga di teaser. Kita sudah memberikan sedikit informasinya terkait aktivitas yang akan dilaksanakan di Mendemoria 2026 ini. Tapi untuk garis besar aktivitasnya, ada video tarik kreasi, lalu juga ada video challenge product, ada song cover group, ada virtual run, ada virtual walk. Ini semuanya dilakukan dengan online. Jadi by submission. Lalu juga nanti akan ada yang dilakukan secara hybrid, yaitu cerdas cermat dan juga Mobile Legends. Lalu nanti akan ada FC26, ini juga offline, akan dilaksanakan di HO dan juga Factory 1. Lalu nanti akan ada bulu tangkis, ada tenis meja, lomba menyanyi, lomba mancing, fun volley, volley, dan juga lari estafet. Ini gambaran besar untuk jadwalnya, jadwal yang kita akan laksanakan di Menforia ini. Jadi di bulan Agustus ini nanti hari ini di tanggal 12 itu sosialisasi dan pembukaan pendaftaran untuk Menforia 2026. Nanti pendaftarannya ditutup di tanggal 20 Agustus. Lalu juga di tanggal 20 kita akan melakukan drawing dan pembagian grup dan juga share jadwal pertandingan. Lalu nanti di tanggal 21 akan dilaksanakannya opening ceremony dari Mendemoria. Lalu perjalanannya nanti dimulai di tanggal 24, dimulai dengan aktivitas bulu tangkis, tenis meja, dan juga volley. Ini maaf ya akan ada disingkat-singkat. Jadinya pokoknya untuk BT itu adalah bulu tangkis, TM itu adalah tenis meja. Jadi diawali dengan bulu tangkis, tenis meja, dan volley. Lalu tanggal 25 karena tanggal merah jadi libur. Nanti dilanjut lagi di tanggal 26 itu cerdas cermat, bulu tangkis, tenis meja lagi, dan juga volley. Nanti di tanggal 27 itu ada FC26, bulu tangkis, tenis meja, dan volley. Lalu di tanggal 28-nya itu juga akan ada FC26, bulu tangkis, tenis meja, dan volley. Nah, lalu juga di sini akan ada Mobile Legends yang akan dilaksanakan di hari Sabtu. Di tanggal 31 Agustusnya lagi, itu dimulai lagi bulu tangkis, tenis meja, dan volley. Ini untuk kalender di bulan September Menforia. Jadi bulu tangkis, tenis meja, dan volley itu hampir dilaksanakan setiap hari. Nanti di hari Kamis tanggal 3,
tanggal 3 September itu akan ada FC 26, di Jumatnya juga nanti akan ada FC 26. Lalu hari Sabtu bakal ada Mobile Legends lagi. Lalu nanti di tanggal 7 ada cerdas cermat semifinal, ada juga bulu tangkis tenis meja volley. Lalu di tanggal 8-nya tenis meja volley ada cerdas cermat semifinal juga. Dan nanti di tanggal 9-nya itu ada FC 26 dan juga cerdas cermat semifinal dan juga bulu tangkis. Secara keseluruhan sama nanti di tanggal uh, 15 di tanggal 15 ini akan mulai finalnya. Jadi final dimulai dengan cerdas cermat, lalu dilanjut dengan karaoke final, dilanjut dengan esports final. Jadi untuk hari Jumat ini esports final meliputi FC26 dan juga Mobile Legends. Jadi dilakukannya di hari Jumat. Lalu nanti di tanggal 19-nya itu akan ada mancing bareng. Nanti juga di tanggal 21 itu ada bulu tangkis final, lalu juga dilanjut volley final, tenis meja final, dan juga terakhir akan ditutup oleh lari estafet. Nah, nanti juga akan ada Humanity Game. Jadi ini mengusung konsep untuk Undokai, akan ada berbagai permainan yang melibatkan 200 karyawan. Ini ikut 40 manajerial dan juga BOD dan 160 non-manajerial yang akan mengikuti festival ini. Untuk kelompoknya nanti akan dibentuk secara acak, jadi Bapak Ibu atau peserta bisa langsung daftar aja di pendaftarannya. Itu nanti bisa langsung daftar. Ini personal, daftarnya individual. Nanti habis mendaftarkan diri, itu nanti kita yang akan membagi kelompoknya. Lalu juga Humanity ini akan dilaksanakan di hari yang sama sebelum closing ceremony. Oke, itu mungkin penjelasan terkait Mendenforia. Sebelum kita lanjut ke teknis untuk juknisnya, ada yang mau ditanyakan? Aku belum mau tes. Hmm? Udah. Ada pertanyaan dari Mbak Putri, mau tanya kalau satu karyawan boleh ikut lebih dari satu cabur kah? Oke, nanti mungkin terkait yang ini akan dibahas berbarengan dengan juknis. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke juknis lebih dahulu. Untuk juknisnya kita akan coba mulai dari e-sport yang baru di tahun ini. Jadi di tahun ini akan ada pertandingan e-sport. Mungkin sebelumnya juga banyak yang tanya terkait FC26 ini akan dilaksanakannya secara apa, lalu juga nanti menggunakan konsol ataupun HP gitu. Nah, di Juknis ini nanti akan saya coba share terkait apa aja sih terkait untuk e-sport FC26.
Nah, untuk ketentuan umumnya, ini bisa diikuti oleh seluruh karyawan yang aktif sampai akhir Menforia 2026. Lalu juga berlokasinya di factory dan juga di head office. Lalu sudah mengisi formulir pendaftaran di tautan Menforia 2026 dan juga wajib menjunjung tinggi sportivitas dan fair play selama pertandingan berlangsung. Nah, untuk sistemnya sendiri, nanti peserta itu dapat mendaftar secara individu atau secara kelompok yang sudah dibentuk masing-masing. Jadi setiap tim itu harus beranggotakan 2 orang pemain dan juga wajib menunjuk 1 orang sebagai kapten tim. Tapi untuk yang daftarnya individu itu nanti penentuan tim dan kapten akan diatur oleh panitia. Nanti setiap tim yang berhasil masuk 8 besar akan diberikan 1 nama dari 18 Emotional Colors Magnum sebagai identitas dari tim. Nah, nanti mekanismenya untuk pemilihan klub itu dilakukan sebelum pertandingan. Jadi dimulai menggunakan coin toss atau lempar, lempar koin. Nanti pemenang coin toss itu berhak memilih klub terlebih dahulu. Jika klub yang sudah dipilih sudah digunakan peserta lain, jadi peserta lainnya itu wajib memilih klub lain. Format pertandingannya nanti ada fase liga terlebih dahulu. Nanti akan ada 32 tim, dibaginya menjadi 8 grup, masing-masing terdiri dari 4 tim. Ini sorry, maksudnya 4 tim. Nanti sistem pertandingannya itu setiap pemain bertemu semua lawan dalam grup, tapi 1 kali main per lawan. Jadi dalam satu grup itu main 3 kali. Poin pertandingannya itu menang dapat 3 poin, seri dapat 1 poin, kalah dapat 0 poin. Nanti 2 tim teratas dari setiap grup lolos ke fase knockout. Jadi totalnya ada 16 pemain. Nanti ada tiebreaker, kalau misalnya poinnya sama di dalam grup itu kita akan hitung menggunakan head to head atau yang menang saat lawan masing-masing lawan. Ini untuk fase knockout-nya kurang lebih itu akan seperti ini. Sistemnya nanti untuk knockout ini akan menggunakan best of three. Jadi single elimination nanti main sampai 3 match. Yang menang 2 poin terlebih dahulu itu akan menang. Lalu di sini juga ada mekanisme lainnya, itu peserta wajib hadir di lokasi pertandingan sesuai jadwal. Lalu juga yang tidak hadir dalam waktu 10 menit akan dinyatakan WO. Lalu juga kapten tim wajib menginformasikan kepada panitia apabila ada kendala kehadiran. Nanti juga untuk konsolnya itu kita yang akan sediakan, konsolnya akan menggunakan PS5 dan juga controllernya kita yang akan sediakan. Nanti untuk pengaturannya seperti difficulty, stadium, cuacanya itu akan ditentukan oleh panitia dan berlaku seragam untuk semua pertandingan. Selama pertandingannya itu durasinya 6 menit per babak, jadi 2 babak itu adalah 12 menit. Peserta hanya dapat melakukan post game saat bola sedang out, lalu juga dilarang mengganggu konsentrasi lawan selama pertandingan berlangsung. Semua keputusan wasit dan panitia itu bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Untuk pelaporan hasilnya, itu setiap pertandingan dipimpin oleh wasit yang ditunjuk panitia. Nanti hasil pertandingan dicatat dan dilaporkan oleh wasit kepada panitia segera setelah pertandingan selesai. Nanti panitia juga akan melakukan update bracket secara live setelah sesi pertandingan. Untuk hadiahnya, di sini juara 1 itu ada 350.000, lalu di juara 2 itu ada 270.000, dan juga untuk juara 3 itu akan mendapatkan 200.000. Ini juga ada terkait sanksi dan fair play. Nanti peserta itu wajib menjunjung tinggi sportivitas dan juga fair play selama event berlangsung. Kalau misalnya ada kecurangan, diskualifikasi, itu akan didiskualifikasi. Peserta juga yang tidak hadir sesuai jadwal itu bisa dinyatakan WO. Nanti juga kalau misalnya ada tindakan-tindakan tidak sportif, seperti provokasi, intimidasi, kekerasan, apalagi penggunaan kata-kata kasar saat pertandingan berlangsung, itu akan dikenakan sanksi sesuai dengan kebijakan panitia. Dan juga terakhir, keputusan wasit dan panitia itu bersifat final dan mutlak. Ini untuk kontak person dan PIC dari FC 26. Mungkin cukup untuk FC 26. Ada yang mau ditanyakan sebelum masuk lanjut ke cabang olahraga lain atau aktivitas lain?
Mas Anto bahas. Oh, paparin dulu semuanya. Oke, siap Mas Anto. Oke, selanjutnya di sini ada lari estafet. Jadi untuk lari estafet sendiri, ini nanti pendaftarannya akan dilakukan oleh koordinator lomba. Jadi mendaftarkan peserta lomba sebanyak 5 orang dengan komposisinya itu dua perempuan dan 3 laki-laki. Nanti bisa mengisi link juga di Menumforia 2026 kalau misalnya sudah ada pemainnya. Nanti pemain yang boleh didaftarkan itu seluruh karyawan PT Menum Indonesia yang masih aktif sampai akhir Menumforia 2026 yang berlokasi kerja di factory dan HO. Dan juga setiap pemain yang bertanding wajib memakai kaos olahraga dan juga sepatu olahraga. Dan yang paling penting itu sportivitas dan juga fair play. Nanti untuk setiap tim itu terdiri dari 5 orang dengan komposisinya itu 2 perempuan dan juga 3 laki-laki. Setiap tim itu bebas menentukan line up pelari pertama, kedua, ketiga, keempat, hingga kelima. Nanti masing-masing pelari wajib menggunakan nomor tanda yang sudah disiapkan oleh panitia. Lalu juga masing-masing peserta akan berlari sebanyak 1 putaran atau loop yang telah ditentukan. Nanti masing-masing pelari juga akan mengestafetkan produk MID ke timnya. Produk yang diestafetkan itu tidak boleh terjatuh. Jika terjatuh, maka kontingen tersebut akan mendapatkan pengurangan poin waktu. Pelari pertama dari masing-masing kontingen akan memulai perlombaan secara bersamaan. Nanti untuk pemenang ditentukan berdasarkan pelari kelima yang paling cepat mencapai finish. Jika ada lebih dari 1 pelari yang finish hampir bersamaan, maka pemenangnya itu ditentukan dari dadanya pertama kali menyentuh pita di finish line. Untuk keputusan panitia adalah mutlak dan juga tidak dapat diganggu gugat. Untuk pelaksanaannya, pendaftaran lomba itu di 11 sampai 20 Agustus. Nanti pelaksanaannya itu di 24 September 2026. Rutenya itu area Jalan Factory 1, jadi kita menggunakan lingkar dalam itu sampai ke lobi absen. Ini untuk pembagian grup di lari estafet. Ini untuk hadiahnya. Juara satu itu ada 750.000, juara dua itu 675.000, dan juara tiga itu ada 500.000. Untuk kontak person dan PIC-nya nanti koordinatornya itu ada Mas Raihan Jati dari tim Corporate Secretary. Lalu juga untuk PIC-nya nanti akan ada saya, Zaidan, dan juga Mas Bagus. Di, diangkat, nggak kelihatan tuh. Nah, ini jelasin, kelihatan. Udah jelasin nggak? Ya. Ini untuk pembagian grupnya. Ini mungkin berlaku di lima, 6 cabang olahraga ya. 6 cabang olahraga. Yang pertama itu ada badminton, tenis meja, lalu juga lari estafet, lalu juga ada mancing bareng, eh, lalu juga ada Mobile Legends, satu lagi tadi, volley. Iya, dan juga volley. Nanti untuk pembagian grupnya akan menggunakan ini. Tadi saya udah tentukan ya untuk koordinatornya dari kemarin itu siapa aja untuk perbagian. Nanti di 6 cabang olahraga tersebut untuk nama-namanya bisa langsung menggunakan dari pembagian grup di sini.
Oke, kita lanjut lagi. Volley. Jangan volley dulu. Berarti untuk yang packing tidak bisa kolaborasi dengan yang lainnya. Betul kalau misalnya untuk yang 6 cabang olahraga tersebut, yang tadi Mobile Legends, volley, tenis meja, bulu tangkis, lari estafet, dan juga mancing itu nggak bisa kolaborasi dengan eh, tim yang lain. Tapi kita membuka kesempatan untuk kolaborasinya itu di aktivitas yang lain, seperti misalnya song cover group, lalu juga di video tari kreasi itu kita bebaskan untuk orang-orangnya. Oke, di sini untuk cerdas cermat, jurtisnya. Secara deskripsi itu lomba cerdas cermat itu lomba yang bergu antar divisi atau departemen yang bentuknya itu kuis dan juga kategori pertanyaan yang dilombakan itu terkait pengetahuan umum dan juga pengetahuan tentang Mandem Indonesia. Untuk persyaratannya nanti seluruh anggota itu adalah karyawan aktif PT Mandem Indonesia hingga tanggal closing Mendeforia 2026. Lalu juga masing-masing divisi atau departemen mengutamakan peserta yang belum pernah mengikuti cerdas cermat pada Mendeforia sebelumnya. Lalu mengisi formulir pendaftaran pada tautan di Mendeforia 2026. Untuk ketentuan umumnya, di sini ini setiap kelompok terdiri dari 3 orang yang merupakan perwakilan dari satu divisi atau departemen. Nanti lomba cerdas cermat itu lombanya antar bagian dan juga departemen. Peserta mendaftarkan bagiannya dan nama masing-masing anggota melalui Google Form sebelum tanggal yang ditentukan. Perlombaan juga nanti dilaksanakan secara hybrid dan juga dibagi menjadi 3 babak. Ada babak penyisihan, babak semifinal, dan juga nanti di akhir adalah babak final. Untuk kategori pertanyaannya nanti akan ada matematika, geografi, sejarah, pengetahuan umum, wawasan negara, pengetahuan mendem, dan juga IPA. Lalu juga nanti panitia itu berhak mendiskualifikasikan peserta apabila di kemudian hari ditemukan kecurangan. Keputusan untuk panel juri tidak dapat diganggu gugat dan berhak melakukan perubahan ketentuan lomba tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ini teknis pelaksanaan untuk di babak penyisihannya. Jadi seluruh kelompok itu udah mendaftar, kan yang sudah mendaftar itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok besar oleh panitia secara acak. Nanti masing-masing perwakilan kelompok itu akan diinformasikan jadwal penyisihan serta link atau akses room quizzes yang akan diikuti. Nanti babak penyisihannya akan dilakukan secara daring di quizzes menggunakan tim mode dengan format soalnya itu adalah pilihan ganda. Nanti Ya, penilaian cerdas cermat. Gue cerdas cermat aja lah, yang lainnya gue kayaknya nggak bisa. ini siapa? Oh Mbak Yuli. Sorry, Jidan. Nah, oh, Mbak.
Iya, ini penyisihannya nanti pakai quizzes dulu, lalu juga scoringnya dari quizzes dengan memperhitungkan akurasi, streak, dan juga waktu menjawab. Seluruh anggota kelompok juga wajib hadir di area atau ruang lomba sesuai dengan lokasi kerja masing-masing. Jadi nanti di head office itu di function room 1 sampai 3, di factory 1 dan 2 itu menggunakan conference room 1 sampai 2 di factory 1, dan juga untuk MR office itu di ruangan masing-masing kantor perwakilan. Nah, ini nanti seluruh anggota itu akan masuk ke ruang Zoom yang akan dibuat oleh Manuforia dan diwajibkan menyalakan kamera selama mengerjakan kuis di Quizzes. Peserta juga menamai username Quizzesnya dengan format departemen spasi nama. Setiap anggota kelompok menjawab pertanyaan di perangkat masing-masing. Skor kelompok untuk setiap pertanyaan ditentukan dari jumlah anggota yang menjawab benar. 9 kelompok dengan skor tertinggi dari seluruh sesi atau kelompok besar akan maju ke babak semifinal. Jika ada salah satu atau beberapa kelompok dari top 9 yang mengundurkan diri, maka kelompok urutan ke-10 dan seterusnya akan maju ke babak selanjutnya. Ini teknis pelaksanaan untuk semifinal. Nanti dari kelompok 9 besar tersebut akan dikelompokkan secara acak oleh panitia menjadi 3 sesi atau kelompok. Masing-masing perwakilan kelompok akan diinformasikan jadwal sesi semifinalnya masing-masing, serta link atau akses room Zoom yang akan diikuti. Babak semifinal akan dilakukan secara daring di Zoom, lalu juga seluruh anggota kelompok wajib hadir di area atau ruang lomba sesuai dengan lokasi kerja masing-masing. Yang tadi untuk yang head office di function room 1 sampai 3, factory 1 dan 2 itu di conference room sampai 2, dan juga untuk MR Office itu di ruangan masing-masing kantor perwakilan. Untuk seluruh anggota akan masuk ke ruang Zoom Mendoforia dan diwajibkan menyalakan kamera selama sesi lomba berlangsung. Jadi untuk satu kelompok itu satu akun Zoom. Teknis pelaksanaan babak semifinal nanti nggak jadi pakai yel ya? Nggak jadi pakai yel ya? Hmm? Oh, oke. Untuk nanti di semifinal, masing-masing kelompok itu harus menampilkan yel-yel dengan durasi maksimal 1 menit. Nanti untuk tipe soalnya itu babak semifinal akan ada jawaban singkat, betul atau salah. Lalu juga kategori dan jumlah poin yang bisa didapat adalah pertanyaan wajib itu 5 soal, dan juga nanti ada babak pilihan, ada 4 kategori, dikali juga dengan 3 soal. Jadi semakin sulit soalnya itu nanti poinnya bisa dapat lebih tinggi. Nanti kelompok dengan nilai tertinggi di akhir sesi akan maju ke babak berikutnya. Ini untuk teknis di final, nanti perwakilan kelompok 3 besar dari babak sebelumnya juga akan diinformasikan jadwal babak final serta link atau akses room Zoom yang akan diikuti di babak final. Seluruh anggota kelompok wajib hadir di area atau ruang lomba sesuai dengan lokasi kerja masing-masing. Seluruh anggota juga akan masuk ke ruang Zoom Manuforia dan diwajibkan menyalakan kamera. Sebelum masuk ke sesi pertanyaan, masing-masing kelompok harus menampilkan yel-yel dengan durasi maksimal 1 menit. Boleh sama ataupun beda dengan yel-yel yang sudah dibuat di semifinal. Nanti tipe soalnya untuk babak final adalah jawaban singkat, betul atau salah, lalu rinciannya pertanyaan wajib 5 soal, dan juga nanti akan ada babak pilihan juga. Nanti untuk kelompok dengan nilai tertinggi di akhir sesi akan maju ke babak berikutnya. Ini menang ya. Kelompok dengan ya harusnya menang, akan menang. Nanti untuk teknis pelaksanaannya juga peserta itu harus standby di ruang Zoom 15 menit sebelum acara dimulai untuk tes koneksi. Nanti juga peserta menggunakan kostum atau pakaian dengan nuansa atau warna yang seragam, kecuali kelompok dari production diperbolehkan menggunakan seragam kerja. Nanti juga tiap kelompok harus duduk bersamaan, masuk dalam satu frame dengan komposisi juru bicara duduk di tengah. Pertanyaan akan ditampilkan di layar dan dibacakan oleh moderator. Kelompok yang tidak menjawab harus menonaktifkan mikrofonnya ketika kelompok lain menjawab. Ini cara menjawab tipe pertanyaan yang wajib. Nanti harus ada juru bicaranya, juru bicara kelompok yang akan menjawab pertanyaan. Peserta hanya bisa menjawab setelah pertanyaan selesai dibacakan. Jadi kalau misalnya pertanyaannya belum selesai, itu tidak boleh menjawab.
Nanti juga waktu menjawab seluruh tipe pertanyaan adalah maksimal 10 detik setelah pertanyaan dibacakan atau setelah dipersilahkan oleh moderator. Jika jawabannya itu salah, atau tidak menjawab, atau kurang sempurna, maka juri akan memutuskan beberapa kemungkinan, yaitu pertama, kelompok tidak mendapatkan poin, ataupun kelompok mendapatkan setengah poin. Teknis pelaksanaannya ini khusus babak final dan semifinal nanti akan ada tipe pertanyaan babak pilihan. Di setiap sesi itu akan terdapat 4 kategori pertanyaan yang berbeda. Setiap kategori itu memiliki 3 pertanyaan bernilai 10, 20, dan 30. Ini mempresentasikan dari tingkat kesulitan soalnya. Jadi kalau misalnya mau dapat 30 poin, secara tingkat kesulitan soal itu makin tinggi. Nanti urutan memilihnya pertanyaannya ditentukan dari poin yang terkumpul di babak wajib. Kelompok nanti memilih salah satu soal, misalnya IPA yang 10 poin. Jadi kalau udah dipilih itu tidak boleh dipilih kembali oleh kelompok berikutnya. Nanti peserta hanya juga bisa menjawab setelah pertanyaan selesai dibacakan. Juru bicara kelompok yang akan menjawab pertanyaan nanti waktu menjawab maksimal 10 detik setelah pertanyaan dibacakan oleh atau dipersilakan oleh moderator. Jika kelompok gagal menjawab, kehabisan waktu atau salah, maka poin kelompok akan dikurangi sesuai dengan level pertanyaan yang dipilih. Lomba selesai setelah semua soal terjawab. Untuk kriteria penilaiannya itu akan ada di akumulasi skor per babak. Untuk pembagian kelompoknya di Cerdas Cermat sendiri nanti di head office itu ada male cosmetry, ada ladies cosmetry, ada female cosmetry, ada marketing support, international sales, packaging, MR Jakarta regional sales, sales development atau strategic, lalu ada asset management, ada IT, ada internal audit, corporate atau legal, ada MP dan IS dan juga ada FAT. Lalu untuk MR Office itu akan ada MR Surabaya, MR Bandung, MR Medan. Salesforce itu mengikuti dengan kantor area atau kota agen atau perwakilan. Nanti untuk yang Factory 1 akan ada packing 2, packing 3, packing 4, packing 5, ada making, PPIC, purchasing, formula atau registrasi, QC F1, technical, warehouse, logistic center, general control, dan juga resource office F1 dan HSE. Nanti untuk di factory 2 itu ada production 1, production 2, production 3, dan juga production 4. Ini untuk hadiah cerdas cermat akan ada 600.000 untuk juara pertama, juara kedua akan ada 525.000, dan juga untuk juara 3 akan ada 450.000. Untuk kontak person dan PIC-nya nanti dikoordinasikan oleh Mbak Karisma, dan nanti untuk PIC-nya akan ada Zaidan dan juga ada Cindy. Oke, saya minum dulu ya bentar. Oke, lanjut. Lanjut.
Oke, di sini masuk untuk petunjuk teknis dari virtual run dan walk. Untuk virtual run dan virtual walk itu adalah lomba bergu antar karyawan yang mengajak peserta untuk menyelesaikan tantangan aktivitas lari atau jalan kaki selama periode kompetisi. Nanti setiap peserta itu akan merekam aktivitas menggunakan aplikasi Strava, kemudian jarak tempuh seluruh anggota tim akan diakumulasikan sebagai skor tim untuk menentukan peringkat pemenang. Status karyawannya itu aktif sampai hari terakhir Mendoforia 2026. Juga telah mengisi formulir pendaftaran pada tautan bit.ly/Mendoforia 2026. Lalu juga panitia inti dan PIC itu tidak diperbolehkan untuk menjadi peserta dan juga hanya diperbolehkan mengikuti salah satu kategori, mau run atau walk. Lalu juga harus dalam keadaan yang sehat. Untuk petunjuknya di sini Di sini pelaksanaannya yang pertama itu nanti harus daftar dulu melalui Google Form. Nanti panitia itu akan membagi pesertanya menjadi kelompok-kelompok. Nanti akan melakukan perekaman, lalu juga nanti akan dikompil hasil rekam jaraknya dari Strava dikumpulkan oleh ketua kelompok dari anggota. Nanti ketua kelompok yang akan melakukan atau melaporkan hasil kelompok setiap minggunya. Nanti juga akan ada update leaderboard, setiap kategori akan diperbarui setiap pekannya. Nah, untuk petunjuk pelaksanaannya secara umum nanti pembagian kelompok itu terdiri dari 4 orang. Nama atau nomor kelompoknya itu ditentukan oleh panitia, lalu juga maksimal 20 kelompok pada masing-masing jenis lomba. Jadi untuk virtual run itu 20 kelompok, untuk virtual walk itu 20 kelompok. Nanti perekamannya itu menggunakan akun Strava pribadi, lalu juga dilakukan di luar hari kerja, Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional. Anggota kelompok juga wajib merekam aktivitas pada hari yang sama. Anggota yang tidak bisa ikut tidak boleh digantikan. Lalu juga skor dihitung dari anggota yang tersisa. Batasan waktunya itu maksimal 60 menit setelah memencet tombol start. Nanti ada penalti waktu. Jika lebih dari 60 menit itu berlaku pengurangan skor atau jarak. Untuk run itu minus 100 meter per 1 menit dan juga walk itu minus 50 meter per 1 menit. Nah, ini untuk ketentuan pace-nya. Untuk di virtual run itu minimal pace-nya ada di pace 6 dan juga untuk di maksimalnya itu ada di pace 10. Nah, untuk virtual walk itu ada minimal pace-nya juga di 11, pace 11, dan juga untuk maksimal pace-nya itu di pace 16. Nah, nanti pengumpulan itu dilakukan secara kolektif oleh ketua kelompok, anggota mengirimkan link Strava ke ketua kelompok mengisi Google Form Mendoforia 2026 dengan link Strava dan total jarak seluruh anggota. Nanti dilakukan selama 4 minggu berturut-turut. Petunjuk pelaksanaannya nanti satu harus ambil foto dulu full body di jalur aktivitas. Nanti harus pilih pilih record dan pilih model aktivitas yang sesuai. Misalnya kalau misalnya run, pilih run dan juga walk, pilih walk. Lalu nanti pastikan GPS-nya aktif. Nanti start aktivitasnya durasinya kurang dari 60 menit. Harus dihindari area tanpa sinyal. Nanti juga jangan melakukan pause saat berhenti. Jadi kalau misalnya mau istirahat itu jangan mencet tombol pause. Nanti setelah selesai itu klik finish. Untuk format judulnya nanti nama peserta, nama kelompok, underscore run atau walk, Mendoforia week berapa. Lampirkan foto, set visibility ke everyone dan simpan. Lalu nanti setelah ke-share, nanti bisa disalin link aktivitasnya untuk diajukan ke formnya. Ini untuk penilaian dan penjuriannya. Jadi untuk scoring itu nanti ada akumulasi jarak dari setiap anggota selama 4 sesi per minggu. Nanti ada validasi juga, panitia akan memeriksa keaslian rekam aktivitas. Mungkin nanti yang larinya pakai pace 2 itu PS2 nggak bakal kita approve gitu. Terus nanti kalau ada diskualifikasi, misalnya ada kecurangan dari satu atau beberapa anggota itu akan mengakibatkan skor seluruh kelompok tidak dihitung. Jadi untuk satu orang saja itu bisa mengakibatkan untuk semua kelompoknya jadi terdampak. Untuk pemenangnya nanti ada 3 pemenang, ada juara 1, 2, 3 per kategori.
Dan juga nanti harus follow terus Mendem Family karena nanti kita akan selalu share leaderboardnya di sana. Tata tertibnya nanti wajibnya itu merekam aktivitas di hari yang sama dengan anggota kelompok lainnya, lalu juga batasnya maksimal 1 kali submit hasil per minggu per kelompok. Dilarang tidak boleh ada pergantian anggota jika berhalangan. Jadi kalau misalnya nanti ada di hari Sabtu dan Minggu yang tidak bisa jalan atau lari, itu nggak boleh diganti anggota lain. Lalu juga tidak menerima aplikasi tracker lain selain Strava. Jadi untuk aplikasi yang digunakan di Virtual Run dan Virtual Walk ini hanya Strava. Lalu juga dilarang melakukan pause atau mengganti metode aktivitas saat merekam. Dan juga sanksinya nanti untuk kegagalan mengikuti prosedur atau tata cara itu adalah diskualifikasi kelompok. Ini untuk timeline-nya, registrasi sudah bisa dilakukan setelah sosialisasi ini selesai. Nanti penentuan kelompok itu akan dilaksanakan di 21 sampai 27 Agustus. Nanti juga di week pertama ini baru mulai, week pertama itu di 28 Agustus, week kedua pas September, week 3 itu 11 September, week 4 itu 18 September, nanti juga akan ada penutupan submission-nya juga di 18 September. Nanti akan ada pengumuman juaranya yang akan disampaikan nanti. Ini untuk hadiahnya di Virtual Run dan Walk. Nanti masing-masing cabur itu bisa mendapatkan juara satunya 875.000, juara duanya 675.000, dan juara tiganya ada 500.000. Ini juga kalau misalnya teman-teman mau lihat tutorial videonya bisa buka bit.ly tutorial_Strava. Lalu leaderboardnya nanti ada di Instagram Mendem Family. Untuk kontak person dan PIC nanti koordinatornya ada Mas Rehan Jati sama, dan juga PIC-nya akan ada Zaidan dan juga Mas Bagus. Oke, lanjut Mas. Kamu dulu Cun. Ya gue aja. Oh serius. Kamu apa Mas? Kamu nggak ada videonya dong. Gue buat minta dulu deh. Hah? Buat minta dulu. Buat ini. Bagus. Lainnya. Oke, cek terdengar suaranya ya. Halo. Oke, saya lanjutkan. Mas Zidan capek dia katanya. Tapi mukanya Mas Zidan aja nggak apa-apa. Oke, selanjutnya saya akan ngejelasin terkait dengan juknis dari bulu tangkis. Udah terlihat ya? Oke, next, Mas Zidan. Oke, jadi bulu tangkis ini koordinator pendaftaran mendaftarkan peserta lomba maksimal 8 orang, yaitu 5 pemain utama dan 3 pemain cadangan. Formulir nanti dikirim, formulir pendaftaran dikirim ke email panitia, nanti yang akan saya informasikan di akhir slide. Lalu pemain yang boleh didaftarkan adalah seluruh karyawan MID yang masih aktif sampai dengan Mendem Polri 2026 dan berlokasi kerja di factory dan head office. Setiap pemain yang bertanding wajib memakai kaos olahraga, raket, dan sepatu olahraga. Jadi nggak boleh pakai sepatu kerja ya, jadi wajib semuanya kaos olahraga, raket sendiri, atau pinjam juga boleh dan harus pakai sepatu olahraga. Lalu karyawan yang berprestasi di ajang Porkin itu tidak boleh atau diperkenankan untuk didaftarkan. Jadi yang terakhir juga wajib menjunjung tinggi sportivitas dan fair play. Lalu ketentuan selanjutnya adalah partai terdiri dari tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Setiap tim terdiri dari pemain yang akan bertanding pada masing-masing partai. Dan setiap pemain hanya diperkenankan bertanding pada satu partai dan tidak diperkenankan untuk merangkap. Jadi maksudnya itu kalau misalkan sudah didaftarkan si A adalah tunggal putri, B dan C adalah ganda putra, dan D dan E adalah ganda putri, jadi nggak bisa diputer. Misalkan si tunggal putrinya hari ini nggak bisa datang, diganti untuk ganda putri si ganda putri yang si D tadi atau C tadi,
Merangkap untuk yang tunggal putri itu nggak boleh. Jadi sudah ditentukan dari masing-masing partainya dari awal. Seluruh peserta yang bertanding wajib merupakan karyawan yang sedang tidak bekerja atau telah memperoleh izin dari atasan dan tidak mengganggu proses operasional kerja. Oke, ini untuk aturan di babak penyisihan. Jadi babak penyisihan diikuti oleh 16 tim, yang mana 16 tim ini dibagi ke dalam 4 grup dan masing-masing grup terdiri dari 4 tim. Setiap tim akan bertanding melawan seluruh tim dalam grupnya, atau kita sebutnya round robin nanti. Setiap pertandingan antar tim terdiri atas 3 partai yang dimainkan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertandingan pertama itu, atau partai pertama adalah tunggal putri, partai kedua adalah ganda putra, dan partai ketiga adalah ganda putri. Di sini perlu diperhatikan bahwa ini sesuai dengan urutan. Jadi apabila walaupun nanti ganda putranya sudah hadir terlebih dahulu, tapi yang main pertama itu di tunggal putrinya belum datang, berarti tunggal putrinya nanti akan kena walk out nanti. Jadi dipastikan sebelum pertandingan dimulai semuanya tim harus lengkap dulu. Lalu babak penyisihan grup, setiap partai dimainkan hingga 42 poin. Poin 21 pindah tempat. Tim yang mencapai 42 poin lebih dahulu itu jadi pemenang, dan tim yang menang mendapatkan 1 poin dan kalah itu 0 poin. Oke, nanti masih dalam babak penyisihan grup. Jadi peringkat grup ditentukan berdasarkan urutan sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah kemenangan tim. Yang kedua adalah jumlah kemenangan partai. Apabila masih belum juga dapat dipilih untuk runner up dan juara grupnya, maka jumlah total poin dalam pertandingan grup akan dihitung. Apabila belum juga akan ada hasil pertemuan head to head, dan apabila masih belum dapat ditentukan, akan dilakukan pertandingan penentuan untuk menentukan juara grup atau runner up nanti. Juara grup dan runner up dari masing-masing grup berhak melaju ke perempat final atau 8 besar. Oke, ini aturan untuk babak perempat final dan final. Jadi untuk babak perempat final, semifinal sampai dengan final menggunakan sistem knockout atau sistem gugur. Setiap pertandingan antar tim terdiri atas 3 partai yang seperti sebelumnya, yaitu tunggal putri, ganda putra, ganda putri. Pertandingan dinyatakan selesai apabila salah satu tim telah memenangkan 2 dari 3 partai, sehingga partai berikutnya itu tidak perlu dimainkan lagi. Babak knockout menggunakan sistem dari best of three atau BO3 dengan rally point 21 sesuai dengan peraturan dari BWF. Setiap game dimenangkan oleh pemain atau pasangan yang terlebih dahulu mencapai 21 poin. Apabila skor menjadi 20-20 atau imbang, maka pertandingan dilanjutkan hingga salah satu pihak unggul 2 poin. Apabila skor mencapai 29-29 dan belum ada selisih 2, maka pihak yang lebih dulu memperoleh 30 poin dinyatakan sebagai pemenang dalam game tersebut. Lalu terdapat ketentuan lain juga, jadi pemain wajib hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan. Keterlambatan melebihi batas waktu adalah maksimal 10 menit yang telah ditentukan dapat dinyatakan WO atau walkout. Pertandingan harus selalu menyesuaikan urutan partai. Apabila terjadi kondisi yang belum diatur dalam juknis ini, maka keputusan panitia itu sifatnya mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Keputusan wasit selama pertandingan juga bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat oleh para pemain ataupun para supporter. Mau support. Oke, jadi ada persyaratan lain juga. Setiap tim yang bertanding wajib menunjuk satu peserta yang didaftarkan sebagai hakim garis pertandingan. Karyawan hanya diperbolehkan main di satu cabur aja, yaitu bulu tangkis atau tenis meja atau voli atau lari estafet. Apabila terkendala dengan komposisi tim, boleh hubungin dari panitia nanti. Nah, ini pembagian dari grupnya kurang lebih sama seperti yang lari estafet tadi. Jadi total di sini ada 16 grup. Dengan not di bawah bisa dibaca Bapak Ibu. Oke, ini adalah bagannya untuk
dari penyisihan grup sampai dengan final. Dan hadiah lomba untuk bulu tangkis adalah juara satu dapat 1.125.000, juara dua itu dapat 1 juta, juara tiga dapat 875.000, dan juara empat mendapatkan 750.000. Oke, di sini PIC-nya adalah tim kita dari Factory. Dari Factory itu ada Cak Kiki, dan dari Factory ada Mas Budi Hartono. Lalu juga bisa menghubungi saya atau Zaidan di nomor berikut. Oke, next, Mas Zaidan. Next aja. Gila. Oke, selanjutnya juknis untuk tenis meja. Oke, ini kurang lebih sama untuk regulasinya dengan badminton, tapi ada beberapa penyesuaian di dalam tim. Jadi koordinator lomba mendaftarkan peserta lomba maksimal 6 orang, yang mana 4 pemain utama dan 2 pemain cadangan. Kirim formulir pendaftaran ke email panitia koordinator. Lalu setiap pemain juga wajib bertanding menggunakan kaos olahraga, raket, maksudnya bat atau sepatu olahraga. Karyawan yang berprestasi juga di bidang porkin juga nggak boleh diperkenankan untuk daftar. Lalu pemain juga harus masih aktif di MID sampai dengan akhir Menpora 2026. Oke, ini ada ketentuan pertandingan. Jadi partai itu terdiri dari ganda putra, tunggal putra, dan tunggal putri. Ada 4 pemain total, satu tim. Setiap tim terdiri dari pemain yang akan bertanding pada masing-masing partai, dan tim lalu tim boleh menyesuaikan pengaturan pemain pada setiap partai dan menginformasikan pengaturan pemain kepada koordinator sebelum pertandingan dimulai. Jadi apabila mau menyusun strategi sebelum pertandingan dimulai, itu boleh mengotak-atik terkait dengan penyusunan komposisi partai. Misalkan tunggal putra yang mau main siapa, terus ganda putra siapa, dan tunggal putri karena satu-satunya berarti nggak bisa diotak-atik ke tunggal putrinya. Lalu seluruh peserta yang bertanding wajib merupakan karyawan yang sedang tidak bekerja atau telah memperoleh izin dari atasan dan tidak mengganggu proses operasional kerja. Oke, ini adalah regulasi di babak penyisihan. Babak penyisihan sama, diikuti oleh 16 tim yang dibagi dalam 4 grup, dan masing-masing grup terdiri dari 4 tim. Setiap tim akan bertanding melawan seluruh tim dalam grupnya, lalu setiap pertandingan antar tim terdiri atas 3 partai yang tadi saya jelaskan, ganda putra, dan tunggal putri. Seluruh 3 partai wajib dimainkan meskipun salah satu tim telah memenangkan 2 partai. Setiap partai menggunakan sistem best of 5 atau ada 5 set dalam setiap pertandingan. Setiap partai ya ada 5 set. Setiap game dimainkan hingga 11 poin. Apabila skor menjadi 10-10, permainan harus dilanjutkan hingga salah satu pemain atau pasangan unggul 2 poin. Pemain atau pasangan yang terlebih dahulu memenangkan 3 game dinyatakan sebagai pemenang partai. Peringkat grup ditentukan berdasarkan urutan sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah kemenangan tim. Apabila tidak terpenuhi, maka jumlah kemenangan partai. Apabila juga belum terpenuhi, maka jumlah total poin dalam pertandingan grup. Apabila belum, juga maka hasil pertemuan head to head, dan seperti bulu tangkis, apabila juga belum, akan dilakukan pertandingan penentuan. Juara grup dan runner up dari masing-masing grup berhak melaju ke perempat final atau 8 besar. Oke, ini aturan untuk babak perempat final, semifinal, dan final. Jadi babak perempat final, semifinal, dan final menggunakan sistem knockout atau sistem gugur. Setiap pertandingan antar tim terdiri atas 3 partai, ganda putra, dan tunggal putri.
Pertandingan dinyatakan selesai apabila salah satu tim telah memenangkan 2 dari 3 partai, sehingga partai berikutnya tidak perlu dimainkan. Ketentuan lain sama, pemain wajib hadir sesuai jadwal telah ditentukan oleh panitia. Keterlambatan itu adalah maksimal 10 menit, apabila lewat dari 10 menit itu akan WO. Apabila terjadi kondisi yang belum diatur dalam juknis ini, maka putusan panitia itu mutlak dan tidak dapat digugat. Putusan wasit selama pertandingan sifatnya mutlak dan tidak dapat digugat juga. Oke, persyaratan lainnya juga, setiap tim yang bertanding wajib menunjuk satu peserta yang didaftarkan sebagai wasit pertandingan. Atau nanti ini mungkin dari tim panitia aja yang melakukan ini. Jadi ini mungkin akan kita take out untuk yang panitia tetap. Nanti timnya harus mengajukan satu wasit. Oke, jadi tetap digunakan ya. Ya. Dan bulu tangkis, tenis meja, voli, lari stafet tidak dapat dilakukan double ya, seperti bulu tangkis tadi. Oke, ini pembagian grupnya masih sama dengan yang sebelumnya. Oke, next. Oke, ini kurang lebih juga sama seperti bulu tangkis untuk pembagian schedule pertandingan. Dan hadiah lombanya sama dengan badminton, yaitu juara 1 1.125.000, juara 2-nya 1 juta, juara 3-nya 875.000, dan juara 4-nya 750.000. Oke, untuk koordinator dalam pertandingan tenis meja adalah Nizar dari Factory 1 dan Erva dari Factory 2. Oke, terima kasih. Selanjutnya, mancing. Oke, ini adalah juknis untuk mabar atau mancing bareng di Medemporia. Jadi persyaratan timnya itu adalah koordinator lomba mendaftarkan peserta lomba maksimal 3 orang. Pemain yang boleh didaftarkan itu seluruh karyawan MID dan masih aktif sampai dengan Medemporia 2026. Lokasi kerja di factory dan head office. Peserta lomba wajib menggunakan pakaian yang seragam. Setiap satu tim ya, yang 3 orang tersebut minimal kalau nggak punya seragam yang sama, seenggaknya warnanya sama. Membawa alat pancing pribadi dan keperluan pendukung lainnya termasuk umpan ikan juga dibawa pribadi. Wajib menjunjung tinggi sportivitas dan fair play. Jadi sistem pertandingannya adalah persiapannya dulu. Yang pertama, pemain harus hadir kurang lebih 15 menit sebelum pertandingan dimulai. Minimal pemain yang hadir adalah 2 orang. Kurang dari dua orang maka tidak akan diperhitungkan sebagai peserta lomba. Pergantian pemain harus diinformasikan kepada panitia lomba maksimal 30 menit sebelum perlombaan dimulai. 1 nomor lapak itu untuk 1 tim. Jadi sistem pertandingannya itu simple. Jadi kategori pemenang lomba adalah juara 1, kategori ikan terbanyak 1, juara 2 itu adalah kategori ikan terbanyak 2, dan juara 3 adalah kategori ikan terbanyak 3. Peraturannya, peserta lomba wajib membawa umpan masing-masing yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Empang yang dipakai adalah jenis gala apung. Lomba akan dimulai dari pukul 9 pagi sampai dengan 12 siang waktu Indonesia Barat. Pemenang ditentukan dari jumlah ikan terbanyak akumulatif. Apabila jumlah ikan sama antara satu dan lainnya untuk menentukan satu pemenang, maka penentuan pemenang berdasarkan berat ikan yang ditangkap dan tidak akumulatif. Sebagai contoh, satu tim terdiri dari 3 peserta mendapatkan 3 ikan babon dengan berat itu 2,5 kg, 3 kg, dan 3,5 kg. Maka yang dicatat itu adalah berat ikan terberat, yaitu 3,5 kg. Apabila di akhir lomba ada tim yang beratnya sama, maka yang diambil pemenang adalah peserta yang tercepat penangkapan ikannya.
Oke, ini untuk pembagian grupnya sama seperti yang sebelumnya. Untuk hadiah pertandingan juara 1 itu 350.000, juara 2 270.000 dan juara 3 200.000. Untuk kontak person atau PI koordinatornya itu ada Pak Deden Saipudin dari Factory 2. Oke, terima kasih. Aku dulu deh. Tes. Oke, sebelum lanjut aku akan jelasin juga terkait volley. Oke, ini petunjuk teknis untuk volley di Mendoforia 2026 ini. Jadi nanti untuk koordinator lomba mendaftarkan peserta lomba maksimal 9 orang. Jadi komposisinya itu adalah 6 pria dan juga pemain cadangan minimal 3 pria. Nanti untuk pemain yang boleh didaftarkan itu seluruh karyawan PT Mendem Indonesia yang masih aktif sampai akhir Mendoforia 2026. Untuk pemain, setiap pemain yang bertanding wajib memakai kaos olahraga dan juga sepatu olahraga. Lalu juga wajib menjunjung tinggi sportivitas dan fair play. Nanti untuk volley ini hanya akan ada regu putra. Jadi nanti setiap tim itu timnya itu terdiri dari 9 pemain. Komposisinya itu 6 pemain inti dan juga 3 pemain cadangan. Nanti pergantian pemain itu boleh dilakukan menggunakan satu pemain cadangan yang telah didaftarkan sebelum pertandingan dimulai. Seluruh peserta yang bertanding juga wajib merupakan karyawan yang sedang tidak bekerja atau telah memperoleh izin dari atasan serta tidak mengganggu proses operasional kerja. Nah, untuk volley sendiri nanti akan langsung menggunakan sistem knockout, langsung sistem gugur. Jadi sebelum pertandingan dimulai, itu akan dilakukan pengundian terlebih dahulu untuk menentukan tim yang berhak melakukan servis pertama atau memilih sisi lapangan. Lalu nanti sistem pertandingan menggunakan sistem best of three. Tim yang terlebih dahulu memenangkan 2 set akan dinyatakan sebagai pemenang pertandingan. Lalu nanti setiap set itu akan ada rally point-nya. Ketentuannya itu set pertama dan kedua itu main hingga 25 poin. Nanti penentuannya itu dimainkan hanya 15 poin. Lalu kalau misalnya ada imbang atau dus, itu pertandingan dilanjutkan hingga salah satu tim unggul 2 poin tanpa batas maksimal poin. Nah, nanti untuk setiap tim berhak mengajukan 2 kali time out pada setiap set. Ini ketentuan lainnya, nanti pemain wajib hadir sesuai jadwal. Keterlambatan nanti akan berakhir untuk WO. Nanti apabila terjadi kondisi yang belum diatur, maka keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Dan juga keputusan wasit selama pertandingan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Ini persyaratan lainnya nanti sama, setiap tim juga harus menunjuk satu peserta yang didaftarkan sebagai wasit pertandingan. Dan juga karyawan itu hanya diperbolehkan main di satu cabur saja, yaitu bulu tangkis, tenis meja, lari estafet, dan juga volley. Untuk pembagian grupnya sama dengan yang lainnya. Ini untuk schedule pertandingannya, ada 16 tim, langsung ke fase knockout. Ini juga hadiahnya, untuk juara 1 ada 1.125.000, juara 2 ada 1 juta, juara 3 875.000, dan juara 4 ada 750.000 rupiah. Dan kontak person dan PIC-nya ada saya dan juga Mas Bagus. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjut oleh Mbak Cindy. Nih, kameranya ke kamu deh. Jawaban kata siapa nggak ada. Bosan ngeliat muka aku Ada semua. dong. Ininya deh. Oke, baik. Selamat Nggak ada apa. sore Bapak Ibu semua. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait petunjuk teknis dari Lomba Video Challenge. Oke. Baik. Jadi Lomba Video Challenge produk ini adalah lomba bergu di mana anggota kelompok berkolaborasi untuk mempromosikan produk MID dikemas dengan lagu, tarian, atau storytelling dalam format video portrait
seperti TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, atau lainnya. Oke, oke. Nanti kita lihat ya, Kak. Nanti ya, Kak. Seluruh anggota dari kelompok itu merupakan karyawan aktif PT Mendem Indonesia Tbk hingga tanggal closing Mendem Foria 2026. Kemudian mengisi formulir pendaftaran di tautan berikut bit.ly/Mendemforia 2026. Untuk ketentuan umumnya, setiap kelompok terdiri dari 2-3 orang yang masuk ke dalam video atau in-frame, boleh dari divisi ataupun departemen yang sama, atau kolaborasi dari beberapa divisi atau departemen berbeda. Kelompok yang memiliki anggota dari lintas divisi atau departemen akan mendapatkan poin tambahan dalam kategori penilaian kolaborasi. Sudah cukup jelas? Kemudian peserta membuat video singkat yang meng-highlight atau menonjolkan produk MID bisa dikemas dalam lagu, tarian, maupun storytelling. Nah, temanya dari video challenge ini itu adalah ekspresikan aura positif kamu. Kemudian video itu harus menampilkan salah satu atau beberapa produk berikut ini. Kategori female cosmetic products itu ada Lovelia Happy Hype Perfume Body Mist, kemudian Lucido L Serum Boost Hair Tonic, kemudian Pucel Equilibre Extrait The Perfume. Kemudian untuk produknya ladies cosmetic products itu ada dari Pixi Cheeky Fit Serum Blush, Pixi Magnetic Transfer Proof Lipstick, dan Pixi for Beauty Benefits Concealing Base. Kemudian dari male cosmetic products, produknya adalah Gatsby Powder Clay Unbreakable Smooth, Gatsby Cooling Face Wash, Bright White, dan Gatsby Extrait The Perfume. Selanjutnya, kelompok merekam penampilan mereka dalam format video sesuai ketentuan dan menyerahkannya kepada panitia. Lomba dibagi menjadi 2 babak. Jadi ada babak penyisihan dan babak final. Untuk babak penyisihan, video yang telah dikumpulkan peserta itu akan dinilai oleh panel juri. Dan hanya video yang dinilai sesuai dengan ketentuan atau tata tertib dan berkualitas baik yang akan maju ke babak final. Pada babak final, video yang telah diseleksi itu akan diunggah oleh panitia ke channel YouTube-nya Mendemforia. Peserta diharapkan mempromosikan video kelompoknya masing-masing untuk mengumpulkan likes. Panel juri akan melakukan penilaian akhir digabungkan dengan jumlah likes untuk menentukan pemenang juara 1-3. Kemudian panitia berhak mendiskualifikasikan peserta apabila di kemudian hari ditemukan kecurangan. Dan keputusan panel juri itu tidak dapat diganggu-gugat. Dan panitia berhak melakukan perubahan ketentuan kontes tanpa pemberitahuan sebelumnya. Berikut adalah timeline dari lomba video challenge ini. Pendaftaran lombanya dari 11-20 Agustus, kemudian pengumpulan video dari 14 Agustus sampai 4 September. Kemudian ada babak penyisihan dari 7-10 September. Untuk penguploadan videonya dari yang sudah lolos di babak penyisihan itu di 11 September. Kemudian pengumpulan likes di 12-18 September. Untuk sesi penjurian di 14-18 September. Dan untuk pengumuman pemenang akan diinformasikan lebih lanjut. Kemudian untuk ketentuan detail videonya, jadi yang pertama format uploadnya itu di MP4. Kemudian format videonya vertical atau portrait dengan rasio 9:16. Durasi video maksimal 1 menit. Peserta hanya boleh mengirimkan 1 karya. Karya video yang diikutsertakan bersifat produksi orisinil, tidak menjiplak dan menggunakan footage video lain, dan belum pernah dipublikasikan di platform manapun atau memenangkan lomba sejenis. Karya tidak mengandung unsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, pornografi, serta isu politik maupun sosial. Misalkan menggunakan baju yang menggambarkan dukungan terhadap gerakan tertentu, menunjukkan logo partai politik tertentu, dan lain-lain.
Kemudian pada konten video itu produknya harus digunakan sesuai dengan fungsinya. Misalkan produk hairstyling hanya digunakan pada rambut, tidak pada hewan, boneka, tangan, atau bagian tubuh Nggak lainnya. pada di co-host, nggak pada aware ya. Iya, kita Dan dengan kan. cara yang tepat, Dari tadi gue cara juga di penggunaan atas produk dapat dilihat pada berapa kali kemasan produk tersebut ngawasin, nge-mute-in. Iya, gue bilang nih yang pada atau di co-host dapat merujuk pada ngapain kita tutorial yang telah banyak-banyak tersedia di co-host. YouTube. Iya, Kemudian pada produk dan logo itu multitasking. harus ditampilkan secara utuh dan dapat terlihat dengan jelas. Sama, padahal dia nggak ngapa-ngapain, cuma ngeliatin anaknya. Kita juga. Hari ini ada suara yang apa ya? Iya. Tadi kedengeran suaranya. Aku juga sama. Lanjut ya, maaf ya. Oke. Ya. Oke, lanjut. Oke, untuk ketentuan detail video selanjutnya, pengucapan nama produk itu harus benar dan juga lengkap. Produk harus ditangani dengan baik dan semestinya. Hindari situasi atau tindakan yang dapat merusak produk dan memberikan persepsi negatif, misalkan menjatuhkan, menendang, atau meletakkan produk pada sembarang tempat. Video tidak mengandung unsur iklan dan profil atau logo lembaga atau perusahaan lain terkecuali PT Mendem Indonesia. Seluruh hasil produksi video merupakan tanggung jawab dari peserta. Video pemenang akan menjadi hak milik panitia Mendemforia dan dapat digunakan untuk publikasi penyelenggara. Khusus area perusahaan, berikut adalah area syuting yang boleh digunakan, yaitu head office dan juga MR office. Kemudian untuk di factory 1, bisa digunakan sport center, rooftop office, memorial garden, ruang tamu, dan lobby resepsionis. Dan untuk di factory 2, area yang digunakan bisa di lapangan ataupun lobby. Video tidak mengandung informasi rahasia atau confidential dari perusahaan. Dalam video tidak perlu ada scene pembuka atau penutup, jadi cukup hanya lagu dari awal sampai akhir. Video yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas akan mendapatkan pengurangan poin. Baik, selanjutnya kriteria penilaian. Yang dinilai itu adalah kesesuaian konten dengan tema, kemudian orisinalitas, kreativitas, dan kompleksitas konten. Yang ketiga, popularitas video berdasarkan likes di YouTube. Dan yang keempat, poin tambahan jika dalam satu kelompok terdapat anggota dari lintas divisi atau departemen, karena ada penilaian tambahan dari segi kolaborasi. Berikut adalah hadiah pemenang. 3 juara di sini. Jadi juara pertama akan mendapatkan Rp350.000, juara kedua Rp270.000, dan juara ketiga Rp200.000. Kemudian untuk mengupload karya masing-masing peserta itu bisa dikumpulkan di tanggal 14 Agustus sampai 4 September melalui salah satu dari beberapa opsi berikut. Jadi video diunggah melalui link Google Form yang akan di-announce nanti. Kemudian bisa juga di Google Drive. Jadi linknya itu akan dikirimkan ke alamat email mendemforia@gmail.com. Kemudian videonya dikirimkan langsung melalui email juga ke mendemforia@gmail.com. Dengan menggunakan subjek email nama kelompok _video produk _2026. Untuk kontak person dari video challenge itu ada Zaidan dan juga saya sendiri. Oke, selanjutnya. Iya, selanjutnya berarti song cover. Tarik kreasi dulu. Ya udah. Oke, selanjutnya Juknis Video Tari Kreasi. Lomba video tari kreasi adalah lomba bergu di mana anggota kelompok
berkolaborasi untuk menarikan lagu secara singkat dan merekamnya dalam format video landscape seperti YouTube video. Untuk persyaratannya, seluruh anggota di dalam kelompok itu merupakan karyawan aktif PT Mendem Indonesia (TBK) hingga tanggal closing Mendemforia 2026. Kemudian telah mengisi formulir pendaftaran bit.ly/Mendemforia 2026. Untuk ketentuan umumnya, setiap kelompok terdiri dari 3-5 orang yang masuk ke dalam video atau in-frame, boleh dari divisi departemen yang sama, atau kolaborasi dari beberapa divisi atau departemen yang berbeda. Kelompok yang memiliki anggota dari lintas divisi atau departemen akan mendapatkan poin tambahan dalam kategori penilaian kolaborasi. Peserta memasukkan unsur traditional vibes pada video, jadi bisa diambil dari dress code-nya, ataupun aksesorisnya, latar, lagu, tarian, dan juga lain-lain. Kelompok merekam penampilan mereka dalam format video sesuai ketentuan dan menyerahkannya kepada panitia. Untuk ketentuan umumnya, lomba dibagi menjadi 2 babak, babak penyisihan dan babak final. Pada babak penyisihan, video yang telah dikumpulkan peserta akan dinilai oleh panel juri. Hanya video yang dinilai sesuai dengan ketentuan atau tata tertib dan berkualitas baik yang akan maju ke babak selanjutnya. Untuk babak final, video yang telah diseleksi akan diunggah oleh panitia ke channel YouTube Mendemforia, dan peserta diharapkan mempromosikan video kelompoknya masing-masing untuk mengumpulkan likes. Panel juri akan melakukan penilaian akhir digabungkan dengan jumlah likes untuk menentukan pemenang, juara 1-3. Kemudian, panitia berhak mendiskualifikasikan peserta apabila di kemudian hari ditemukan kecurangan. Keputusan panel juri tidak dapat diganggu-gugat dan panitia berhak melakukan perubahan ketentuan kontes tanpa pemberitahuan sebelumnya. Berikut timeline untuk tari kreasi, video tari kreasi. Jadi pendaftaran lombanya dimulai dari 11-20 Agustus. Untuk pengumpulan videonya dimulai dari 14 Agustus sampai 4 September. Kemudian babak penyisihan itu dari 7-10 September. Upload videonya di 11 September, pengumpulan likes di 12-18 September. Sesi penjurian di 14-18 September. Berikut ketentuan detail videonya. Masih sama, hampir sama dengan video challenge produk. Format uploadnya MP4, tapi ini format videonya horizontal atau landscape, memanjang ke pinggir dengan rasio 16:9. Durasi videonya maksimal 3 menit. Satu kelompok hanya boleh mengirimkan 1 karya. Karya video yang diikutsertakan bersifat produksi orisinil dan belum pernah dipublikasikan di platform manapun atau memenangkan lomba sejenis. Karya dan lagu yang digunakan tidak mengandung unsur sara, pornografi, serta isu politik maupun sosial. Seluruh hasil Ada masih ada. Tangan pas Bisa. oh mandi. Oke. Seluruh hasil produksi video merupakan tanggung jawab dari peserta. Video tidak mengandung unsur iklan dan profil atau logo lembaga atau perusahaan lain terkecuali PT Mendem Indonesia. Video pemenang akan menjadi hak milik panitia Mendemforia dan dapat digunakan untuk publikasi penyelenggara. Khusus area perusahaan, berikut adalah area syuting yang boleh digunakan, head office dan juga MR office. Untuk di Factory 1 bisa di Sport Center, Conference Room, Memorial Garden, ruang tamu, lobby resepsionis. Dan untuk di Factory 2 bisa di lapangan depan maupun lobby. Pengambilan video tidak dilakukan pada jam kerja. Video tidak mengandung informasi rahasia perusahaan. Dalam video tidak perlu ada scene pembuka atau penutup. Serta video yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas itu akan mendapatkan pengurangan poin. Untuk kriteria penilaiannya, yang dinilai adalah kesesuaian konten dengan tema, orisinalitas, kreativitas, dan kompleksitas koreografi ataupun tarian, kekompakan dan eksekusi koreografi atau tarian, pengambilan gambar, background, dan editing, kerapihan, make up, dan kostum, popularitas video berdasarkan likes YouTube,
Poin tambahan jika dalam satu kelompok terdapat anggota dari lintas divisi atau departemen. Berikut adalah hadiah pemenang untuk video tarik kreasi. Untuk juara pertama akan mendapatkan Rp1.125.000. Juara 2 akan mendapatkan Rp1.000.000. Juara 3 Rp875.000. Dan juara keempat Rp750.000. Peserta dapat mengunggah karya video dikumpulkan mulai tanggal 14 Agustus sampai 4 September melalui salah satu dari beberapa opsi berikut. Video diunggah melalui link Google Form. Video diunggah ke Google Drive, lalu link video dikirimkan ke alamat email menumforia@gmail.com. Video dikirimkan langsung melalui email ke menumforia@gmail.com. Untuk subjeknya, nama kelompok, tarik kreasi 2026. Untuk kontak person dari lomba video tarik kreasi ini, ada Zaidan dan juga saya sendiri. Nextnya apa? Video ini aja dulu. Cover group. Iya. Oke, selanjutnya berikut juknis untuk lomba song cover group. Lomba song cover group adalah lomba menampilkan ulang satu buah lagu atau cover secara berkelompok dengan versi dan interpretasi masing-masing kelompok dalam format duet, vokal group, band, akapela atau campuran dari keempatnya yang direkam menjadi video. Untuk persyaratannya sama, jadi seluruh anggota di dalam kelompok itu merupakan karyawan aktif PT Mendem Indonesia Tbk hingga tanggal closing Mendemforia 2026. Kemudian telah mengisi formulir pendaftaran pada tautan bit.ly/Mendemforia 2026. Untuk ketentuan umum, yang pertama, setiap kelompok terdiri dari 2-5 orang, boleh dari divisi atau departemen yang sama, atau kolaborasi dari beberapa divisi atau departemen berbeda. Kelompok yang memiliki anggota dari lintas divisi atau departemen akan mendapatkan poin tambahan dalam kategori penilaian kolaborasi. Selanjutnya, peserta mengcover lagu dengan genre pop atau dangdut berbahasa Indonesia, Inggris, ataupun Jepang, ataupun Korea dengan tema nyanyikan ceria, terbarkan bahagia. Kelompok cover lagu bisa menggunakan salah satu atau campuran dari beberapa format berikut, duet, vocal group, band, dan juga akapela. Kelompok merekam penampilan mereka dalam format video sesuai ketentuan dan menyerahkannya kepada panitia. Lomba dibagi menjadi 2 babak, babak penyisihan. Pada babak penyisihan, video yang telah dikumpulkan peserta akan dinilai oleh panitia. Hanya video yang dinilai sesuai dengan ketentuan atau tata tertib dan berkualitas baik yang akan maju ke babak selanjutnya. Pada babak final, video yang telah diseleksi itu akan diunggah oleh panitia ke channel YouTube Mendemforia. Peserta diharapkan mempromosikan video kelompoknya masing-masing untuk mengumpulkan likes. Panel juri akan melakukan penilaian akhir digabungkan dengan jumlah likes dan share untuk menentukan pemenang, juara 1-3. Kemudian panitia berhak mendiskualifikasikan peserta apabila di kemudian hari ditemukan kecurangan. Putusan panel juri tidak dapat diganggu-gugat dan panitia berhak melakukan perubahan ketentuan kontes tanpa pemberitahuan sebelumnya. Berikut timeline-nya untuk song cover group. Pendaftaran lomba dari 11-20 Agustus, pengumpulan video dari 14 Agustus sampai 4 September, babak penyisihan dari 7-10 September, kemudian uploadnya di 11 September, pengumpulan likes dari 12-18 September, penjurian dari 14-18 September. Berikut ketentuan detail videonya. Format upload di MP4, format video horizontal dengan rasio 16:9, durasi video maksimal 5 menit. Peserta hanya boleh mengirimkan satu Oh, karya. masih nyabar.
Karya video yang diikutsertakan bersifat produksi orisinil dan belum pernah dipublikasikan di platform manapun atau memenangkan lomba sejenis. Karya ataupun lagu tidak mengandung unsur sara, pornografi, serta isu politik maupun sosial. Seluruh hasil produksi video merupakan tanggung jawab dari peserta. Video tidak mengandung unsur iklan dan profil atau logo lembaga atau perusahaan lain terkecuali PT Mendem Indonesia. Video pemenang akan menjadi hak milik panitia Mendeforia dan dapat digunakan untuk publikasi penyelenggara. Peserta tidak boleh lip sync, jadi definisinya dari lip sync itu suara vokal atau instrumen di dalam video merupakan suara orang lain atau bukan suara alat musik yang dimainkan atau dinyanyikan langsung oleh personil kelompok. Jadi harus suara original gitu ya. Kemudian proses editing suara yang diperbolehkan baik vokal maupun alat musik itu hanya di equalizer-nya saja. Tidak diperkenankan editing suara seperti memberikan efek tambahan atau autotune. Video rekaman hanya diperbolehkan 1 kali take, jadi bukan dari beberapa take video yang digabungkan. Editing video yang diperkenankan hanya sebatas pencahayaan atau kontras. Khusus area perusahaan, berikut adalah area syuting yang boleh digunakan. Head Office dan juga MR Office, di Factory 1, di Sport Center, Conference Room, Memorial Garden, ruang tamu, lobby resepsionis, dan di Factory 2, lapangan ataupun lobby. Video tidak mengandung informasi rahasia perusahaan. Dalam video tidak perlu ada scene pembuka atau penutup, cukup hanya lagu dari awal sampai akhir. Video yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas akan mendapatkan pengurangan poin. Kriteria penilaiannya mulai dari pembawaan pesan dari lagu tersebut, lagu yang dibawakan, kemudian aransemen lagunya, kostum, koreografi, dan penampilan, kualitas video, dan suara tanpa editing. Kemudian dari likes YouTube-nya juga, serta poin tambahan jika dalam satu kelompok terdapat anggota dari lintas divisi atau departemen. Berikut hadiah pemenang untuk lomba Song Cover Group. Juara 1, Rp875.000, juara 2, Rp675.000, dan juara 3, Rp500.000. Karya video dapat dikumpulkan melalui tanggal yang sudah ada di timeline tadi, gitu ya, melalui salah satu dari beberapa opsi berikut. Video diunggah melalui link Google Form, video diunggah ke Google Drive, lalu link video dikirimkan ke alamat email mendemforia@gmail.com. Video dikirimkan langsung melalui email ke mendemforia@gmail.com. Dengan subjek emailnya nama kelompok _songcover_2026. Untuk kontak person dari lomba Song Cover Group bisa ke Zaidan ataupun saya sendiri. Terima kasih, minum dulu ya. Oke, silakan. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, berikut juknis untuk lomba Sing a Song di Mendeforia 2026. Sing a Song merupakan lomba individual untuk menyanyikan lagu dengan iringan musik yang sudah ada berupa -1 secara langsung atau live yang dibagi menjadi 2 kategori lomba, yakni untuk genre pop dan genre dangdut. Persyaratannya, peserta merupakan karyawan aktif PT Mendem Indonesia Tbk hingga tanggal closing Mendeforia 2026. Telah mengisi formulir pendaftaran pada tautan bit.ly/Mendemforia 2026. Jika jumlah pendaftar melebihi kuota peserta yang tersedia, maka akan diprioritaskan bagi pendaftar yang lebih dulu mengisi form. Panitia akan menghubungi pendaftar yang masuk ke dalam kuota peserta atau berhak untuk ikut lomba. Ketentuan umumnya peserta bernyanyi secara individual, perorangan gitu ya. Kemudian durasi lagu maksimal adalah di 4 menit.
Lagu yang dibawakan harus dalam kategori pop atau dangdut. Lomba dibagi menjadi 2 babak. Yang pertama babak penyisihan, di mana seluruh peserta menampilkan 1 lagu pilihan masing-masing dengan genre sesuai dengan kategori yang diikuti. Panel juri akan memilih 5 peserta terbaik dari setiap kategori lomba untuk maju ke babak final. Pada babak final, 5 peserta yang telah dipilih dari babak penyisihan akan menyanyikan 2 lagu, yakni salah satu lagu wajib dari panitia, serta 1 lagu pilihan yang berbeda dengan babak penyisihan, secara sekaligus. Jadi saat babak final itu akan menampilkan 2 lagu. Panel juri akan melakukan penilaian. Panel juri akan melakukan penilaian akhir untuk menentukan pemenang, juara 1-3. Lagu wajib untuk babak final yang telah dipilih panitia adalah sebagai berikut. Untuk kategori popnya, itu ada 3 pilihan lagu. Yang pertama, Firasat dari Marcel. Kemudian, Berharap Tak Berpisah dari Reza Artamevia. Kemudian, yang ketiga, Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah. Kemudian untuk kategori dangdut, sama ada 3 pilihan lagu. Yang pertama, Rungkat dari Happy Asmara. Kemudian Seperti Mati Lampu dari Nasar, dan Stasiun Balapan dari Didi Kempot. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta apabila di kemudian hari ditemukan kecurangan. Keputusan panel juri tidak dapat diganggu-gugat dan panitia berhak melakukan perubahan ketentuan kontes tanpa pemberitahuan sebelumnya. Berikut adalah timeline-nya, jadi pendaftaran lombanya dari 11-20 Agustus 2026. Penyisihannya akan dibagi menjadi 2 sesuai dengan kategorinya. Jadi penyisihan kategori pop sekaligus pengumuman finalis kategori pop akan dilakukan di 10 September 2026. Tempatnya di kantin operator Factory 1. Kemudian untuk penyisihan kategori dangdut beserta pengumuman finalis kategori dangdut itu akan dilakukan di 11 September 2026. Tempatnya sama di kantin operator Factory 1. Kemudian final lomba karaoke kategori dangdut maupun pop itu akan diadakan di 17 September 2026. Tempatnya di Conference Room 1-3 di Factory 1. Untuk teknis pelaksanaannya, di babak penyisihan peserta menyerahkan judul lagu yang akan dinyanyikan beserta file -1 dari lagu tersebut minimal 1 hari sebelum atau H-1 babak penyisihan ke email mandemforia@gmail.com. Peserta melakukan registrasi ulang dan mengambil nomor urut tampil pada hari H. Peserta akan dipanggil untuk tampil oleh MC sesuai dengan nomor urut tampil. Peserta membawakan 1 lagu sesuai dengan yang telah diserahkan ke panitia. Peserta yang telah dipanggil oleh MC sebanyak 3 kali namun belum naik ke panggung akan dipindahkan nomor urutnya ke nomor urut paling belakang. Setelah dipindahkan nomor urutnya, jika peserta tetap tidak hadir setelah dipanggil oleh MC sebanyak 3 kali, maka peserta akan didiskualifikasi. Waktu untuk masing-masing peserta dari dipanggil hingga selesai lagu adalah maksimal 7 menit. Nama peserta yang akan melaju ke babak final akan diumumkan pada tanggal 10 September 2026 untuk kategori pop dan 11 September 2026 untuk kategori dangdut. Teknis pelaksanaan untuk babak final, -1 atau musik iringan semua lagu wajib akan dikirimkan kepada finalis pada hari pengumuman finalis melalui WhatsApp atau email. Peserta menyerahkan judul lagu pilihan yang akan dinyanyikan beserta file -1 dari lagu tersebut minimal sehari sebelum babak final. Peserta melakukan registrasi ulang dan mengambil nomor urut tampil. Peserta akan dipanggil untuk tampil oleh MC sesuai dengan nomor urut tampil. Peserta membawakan 2 lagu sesuai dengan yang telah diserahkan ke panitia secara sekaligus. Urutan lagu yang dinyanyikan adalah lagu wajib terlebih dahulu, lalu selanjutnya lagu pilihan. Peserta yang telah dipanggil oleh MC sebanyak 3 kali namun belum naik ke panggung akan dipindahkan nomor urutnya ke nomor urut paling belakang.
Setelah dipindahkan nomor urutnya, jika peserta tetap tidak hadir setelah dipanggil oleh MC sebanyak 3 kali, maka peserta akan didiskualifikasi. Waktu untuk masing-masing peserta dari dipanggil hingga selesai lagu adalah maksimal 12 menit. Pengumuman juara akan dilakukan pada tanggal yang akan diinformasikan lebih lanjut. Untuk kriteria penilaian pada lomba Sing a Song, yang pertama yang dinilai adalah teknik dan juga materi dari vokal yang dibawakan, kemudian ekspresi dan juga penjiwaan lagu, kemudian penampilan dan penguasaan panggung, serta kerapihan, hair ataupun make up dan juga kostum. Berikut hadiah pemenangnya dari lomba Sing a Song ini. Untuk juara pertama di Rp200.000, juara kedua Rp175.000, dan juara ketiga Rp150.000. Berikut ketentuan untuk pengumpulan minus one-nya. Jadi minus one dapat dikumpulkan kepada panitia maksimal H-1 sebelum tampil melalui salah satu dari beberapa opsi berikut. Minus one diunggah ke Google Drive, lalu link minus one dikirimkan ke alamat email mendevoria@gmail.com. Minus one dikirimkan langsung melalui email ke mendevoria@gmail.com dengan subjek email nama underscore sing a song underscore 2026. Untuk kontak personnya di lomba Sing a Song ini ada Zaidan dan juga saya sendiri. Oke, terima kasih. Terakhir, Terakhir apa? satu lagi. Kita lama juga ya. Ini terakhir itu ada Mobile Legends. Hmm. Ini aku cepet aja untuk Mobile Legends-nya. Mas Anto mau jelasin apa aku, Mas? Mas Anji. Kamu terserah kamu lah kan. Apa, Mas? Boleh. Dua-duanya juga boleh. Ya udah, Mas Anto, silakan, Mas. Oke. Makasih Zaidan. Kedengeran nggak? Oh, namanya Zaidan. Yang tadi cuma Zaidan. Oke, ini petunjuk teknik. Dari tadi tuh. Iya, HP gua Tuh, bisa panas. di-mute nggak? Di-mute nggak? Mute. Iya, betul lah. Oke, ini petunjuk teknis terkait e-sport. Mungkin e-sport sudah berjalan sekitar 3 kali ya di Mendemporia termasuk tahun ini. Next. Oke, seperti cabur yang lain, bahwa peserta diperbolehkan mendaftar secara kelompok atau tim yang sudah dibentuk di masing-masing. Bagi pendaftar tim beranggotakan 5 orang pemain utama dan atau 1-2 orang pemain cadangan. Jadi kalau kami menyarankan tetap ada cadangan karena ketika ada kendala atau berhalangan maka pemain cadangan itu yang bisa dimainkan. Kemudian menunjuk 1 orang kapten tim. Apabila terjadi rotasi karyawan saat manajemen berlangsung, maka tim tidak perlu mengganti pemain. Jadi peserta yang didaftarkan harus karyawan aktif selama Mendeporia berlangsung dan wajib menjunjung sportivitas dan fair play. Next. Oke, sistem pertandingannya kita menggunakan format double elimination dengan format BO3 di babak grup dilanjut dengan single elimination berformat BO5 pada babak gugur dan grand final. Untuk babak penyisian grup menggunakan format double elimination, artinya punya 2 nyawa. Setiap tim punya kesempatan kedua jika kalah di awal. Seluruh pertandingan grup dimainkan dalam bentuk BO3 dengan sistem online. Kemudian sebanyak 16 tim dibagi ke dalam grup seperti grup A dan grup B dan dilakukan drawing di masing-masing grup. Akan diambil 4 tim, 2 tim upper dan 2 tim lower di masing-masing grup dan melanjutkan ke babak knock stage. Jadi sistem yang dipakai adalah sistem EWC tahun 2026. Oke, next. Babak knockout dan sampai final, tim yang menempati upper bracket akan memilih lawan tim lower bracket
Jadi ini apa? Ada keunggulan bagi tim-tim yang di upper bracket. Nanti kita akan undi untuk urutannya di tim upper bracket. Dia akan memilih lawan yang posisinya ada di lower bracket. Kemudian pertandingan menggunakan sistem single elimination BO5 sampai final. Kemudian babak knockout dan perebutan juara 3-4 menggunakan sistem online kecuali final menggunakan pertandingan offline. Tapi nanti ketika mungkin kita akan kondisikan ya kalau memang nanti bisa eh, babak semifinal perebutan juara 3-4-nya bisa offline sampai final, kita nanti akan informasikan kembali. Next. Kemudian ini untuk setelan lobby mungkin tidak ada perubahan. Jadi kapten tim yang namanya berada di posisi bagian atas memiliki tugas untuk membuat lobby dan mengundang kapten tim lawan untuk masuk ke dalam lobby selama babak penyisian. Masing-masing kapten tim bertanggung jawab dalam mengundang anggotanya untuk masuk ke room. Mode yang digunakan setelah pentingan adalah BO3 adalah custom lobby grafik dengan 3 band hero pada pertandingan perebutan juara 3 dan 4 dan final akan menggunakan room tour serta band 5 hero yang dikoordinir oleh panitia. Diperbolehkan menggunakan skin dalam turnamen ini. Sebelum dan sesudah pertandingan, setiap kapten tim wajib mengirim foto melalui grup WhatsApp kapten berupa screenshot lobby sebelum pertandingan dan hasil pertandingan bagi tim pemenang. Selfie masing-masing anggota tim sebelum dan sesudah pertandingan. Next. Nah, aturan pertandingannya selama pertandingan berlangsung, kendala device error maupun koneksi internet merupakan tanggung jawab masing-masing main atau tim. Pertandingan dimulai sesuai jadwal. Jika ada salah satu tim belum lengkap, diberikan waktu tunggu selama 10 menit. Jika lewat dari 10 menit, maka kapten tim wajibkan menginformasi panitia dan pertandingan akan berjalan dengan komposisi tim yang ada. Hasil pertandingan wajib dilaporkan kapten tim lewat grup WhatsApp kapten. Kemudian keputusan panitia adalah mutlak. Pembagian grupnya sama seperti cabur offline lainnya. Next. Ini draft untuk rencana untuk jadwal pertandingan. Jadi kita mau hari Sabtu untuk offline-nya, kemudian untuk finalnya nanti di hari Kamis 17 September. Next. Ini juara pemenang hadiahnya, juara satunya 875.000, juara duanya 675.000, dan juara tiganya 500.000. Koordinator kenapa XXXX? Namanya XSS. Koordinatornya nanti Matu Mas Rangga. Mas Rangga. Mas Mas Rangga dan Musa. Ya, Rangga dan Musa. Ya. Oke, Oke. terima kasih. Terima kasih Mas Anto. eh Tadi juknis terakhir itu MLBB. Oke, karena semua juknis sudah kami sampaikan, boleh kalau misalnya ada pertanyaan boleh disampaikan di chat ataupun mau langsung bicara. Silakan. Mas Zaidan, juknis di-share nggak? Ya, di-share nanti besok. Besok pagi akan kami share ke seluruh Mendem. Ada pertanyaan nih. Nah, tadi Mbak Putri waktu pas awal nanya kan ya, terkait karyawan boleh ikut lebih dari satu cabur. Tadi sesuaikan aja Mbak Putri. Jadi kalau misalnya udah ikut tenis meja, itu berarti tidak boleh ikut bulu tangkis gitu. Karena secara jadwal kan itu berbarengan tuh, yang tenis meja, bulu tangkis, dan juga volley. Tapi juga ada juga cabang olahraga lainnya seperti lari estafet,
eh iya sama lari estafet yang tidak boleh berbarengan. Hmm? Lupa. Nomor satu, apakah semua cabur wajib diikutsertakan? Lalu juga untuk kedua, apakah akan ada akomodasi untuk kepulangan karyawan terutama area Jakarta? Untuk semua cabur itu ya kami sih harapannya itu semua diikutsertakan gitu. Lalu juga jangan sampai takut apa ya bakal kompetitif gitu. Jadi untuk pembawaannya kita santai aja. Jadikan ini juga waktu luang untuk bersenang-senang gitu. Lalu untuk keduanya, apakah akan ada akomodasi untuk kepulangan karyawan? Ya, nanti untuk akomodasinya, setiap pertandingan akan kami siapkan. Untuk kepulangan Bekasi dan juga Jakarta nanti akan disediakan ya shuttle. Jam mulai lombanya kapan, Mas? Nanti Pak Abdu nanti akan kami informasikan. Cuma untuk kebanyakan cabur itu jam mulainya di jam 5.45. Untuk yang offline itu jam 5.45. Sudah? Mas Ervan, untuk panitia eh, boleh ikut lomba, tapi jangan lomba yang dipanitiakan gitu. Kan Mas Ervan itu ikut panitia tenis meja, jadi untuk tenis meja jangan ikut juga. Oke, ini tambahan sedikit untuk yang berprestasi. Artinya karyawan-karyawan yang pernah mengikuti ajang Porkin, ya pekan olahraga kawas industri di tahun lalu itu tidak diperbolehkan ya. Berarti tidak diperbolehkan untuk ikut cabang olahraga yang diikuti sebelumnya. Jadi kalau yang sebelumnya ikut Porkin badminton itu nggak boleh lagi untuk ikut di Mentemporia. Yang menang maupun nggak menang itu tetap nggak boleh ikut di sini. Kasih. Oke, untuk Mbak Elis, untuk cabur BT tidak sama dengan cabur tenis meja untuk pesertanya. Maksudnya Bulu tangkis tidak sama dengan cabur tenis meja untuk pesertanya. tidak sama untuk pesertanya. Coba Teh Elis sambil bicara aja Teh, di chat nggak kurang jelas Teh. Mm-mm. Halo. Iya, iya, Mas. Ah, Maksudnya gini, kan kalau untuk tenis meja singlenya itu putra ya. Kenapa yang tidak disamakan bulu tangkis? Harusnya singlenya putra aja, nggak usah putri, Mas. Terima kasih. Hmm. Biar ada kreasinya, Teh. Nah, itu udah dijawab dengan Mas Anto. Eh, ya kita menyesuaikan juga sih Teh Elis, apalagi melihat dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu juga melihat karyawan kan itu banyak dari perempuan juga gitu. Jadi untuk biar lebih seru ada pembeda juga untuk ya partainya gitu. Partai mau bulu tangkis ataupun tenis meja. Seperti itu sih, Felis. Kasihan ngap kalau perempuan single. enggak, Enggak Enggak, lah, bisa. enggak lah. bisa lah. Cuma Cuma 11 11. poin. 11 kayak 5 loh. Untuk pengguna Zoom, ini siapa punya pengguna Zoom? Guna Zoom siapa? Peserta boleh mengikuti lebih dari satu cabur, tapi caburnya itu tidak boleh yang tadi sama jadwalnya. Jadi eh, ada 4 pilihan. Jadi tenis meja, bulu tangkis, volley dan juga lari estafet. Itu untuk empat olahraga itu hanya diperkenankan untuk satu di masing-masing. Untuk packing 4 orangnya sedikit, apalagi tenaga laki-lakinya bisa dihitung jari. Nah, jadi kalau cuma boleh satu cabur,
kayaknya cabang lain nggak kebagian. Eh, Iya Pak Abdu, mungkin kita coba maksimalkan dulu kali ya, maksimalkan nanti yang udah dikirimkan oleh koordinator seperti apa. Lalu emang kalau misalnya benar-benar kekurangan dan juga tidak kebagian lagi, mungkin nanti kita bisa sesuaikan lagi sih Pak Abdu. Kayaknya Mas Abdu mau ngambil pemain nih. Mau ambil cleaning service atau security boleh, Mas? Mas Zaidan mau nanya dong dari teknik dan warehouse semi direction. Iya, boleh Mbak Rahel. Mas, Ya. teknik sama gudang juga kan ceweknya dikit nih. Mungkin akan ada in case yang sama kayak packing 4. Kalau Hmm. misalkan tadi kan untuk bulu tangkis dan tenis meja itu ada single putri dan ganda putri. Kalau misalkan untuk bagian putrinya nggak diikut sertakan dari bagian semi direction, gimana? Ah, dari siapanya nggak diikut sertakan? Jadi dari semi direction cuma ngirim kontingen untuk putranya aja, putrinya enggak. Semi direction apa saya? Semi direct. Oh, semi direct. Misalnya maksudnya gimana tuh yang putra doang tuh berarti bulu tangkis cuma cowok gitu. Iya, jadi kayak cuman single putra sama ganda putra doang. Itu buat bulu tangkis sama tenis meja. Kenapa ya? Volley juga, Deng. Volley sih kita sekarang lanjutnya pakai cowok dulu. Maksudnya komposisinya cowok semua. Cuma kan untuk yang bulu tangkis sama tenis meja tadi itu kita mainnya itu ada 3 partai kan ya, dan itu jadi satu kesatuan tim gitu. Jadi nggak bisa sih Mbak Rahel kalau misalnya dalam bulu tangkis cuma ikutin yang cowok aja gitu. Atas, atas. Hah? Atas desa. Ah, iya. Iya gitu sih Mbak Rahel. Soalnya ceweknya cuman sedikit populasinya, belum dikembangkan lagi. Warehouse? Warehouse masih dikit warehouse berapa? Warehouse ada berapa orang? Coba untuk tadi. Warehouse ibu-ibu punya anak semua, Mas. Oh, Udah itu bisa lewat dari main jam sih. 5 Bisa lah, itu bisa udah jadi main, ibu-ibu. bisa diikutsertakan untuk semi direct ya. Di warehouse ada Teknik 22 cuma orang 4. sih, Mbak Rahel, 22 perempuan dan juga di technical kan ada 6 orang perempuan tuh. Eh, Teknik cuma 4 ceweknya. Warehouse tuh cuman ada 10. Dua-dua. Warehouse factory. hmm, Iya tapi itu sih balik lagi karena kalau misalnya kita di partainya nggak mengikut sertakan yang perempuannya, nanti jadinya gamenya nggak bisa jalan karena semuanya itu ada partai perempuannya gitu. Dan itu ikut Kalau enggak, pertarungan. nanti coba kita analisis dulu berdasarkan masukan-masukan ini. Karena ini kan pembagian grupnya baru internal dari kita. Karena ada masukan-masukan seperti ini, coba ntar kita koordinasi internal. Apakah nanti bisa digabung dengan, misalkan tadi kata Mas Abdu bisa campur ke packing 4 atau seperti apa ya? Hmm. Nanti tunggu informasi lebih lanjutnya. Ini campurin aja ke packing 4 berarti yang teknik sama warehouse gitu, Pak Abdu. Warehouse, packing 4 kurang cowok. Teknik warehouse kurang cewek. Bisa sih. Coba ntar deh kita diskusi internal dulu ya. Ya, nanti boleh Mas disampaikan aja. Zaidan, Mas Bagus, monitor. Iya, Ya, siap. monggo. Mas Logistik. Mas Budi nih logistik Oh, Mas pasti. Budi. Mas tolong di-share aja untuk pertandingan badminton kita mulainya jam 17.45 ya kalau ada yang nanya. Oh iya. Ya, Ya, nanti untuk akan pertandingan disampaikan. keduanya ya mengikuti setelah pertandingan pertama selesai. Ya, Oke, itu aja. Makasih. siap. Terima kasih Mas Budi. Ada lagi pertanyaan atau masukan mungkin? Ya, Pertanyaan sih. Masukan sedikit aja lah, udah fix soalnya.
Sudah cukup? Sudah cukup? Oke, mungkin karena udah jam 4 juga, kita coba akhiri aja sesi dari sosialisasi Mendoforia ini. Nanti kalau misalnya ada tambahan, masukan, ataupun pertanyaan, nanti bisa kontak saya, Zaidan, ataupun Mas Bagus. Untuk juknisnya, nanti besok kita akan share by email untuk all Mendem. Lalu juga untuk recording dari sosialisasi Mendoforia ini, kita juga akan upload ke YouTube gitu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan untuk mengikuti sosialisasi Menforia ini. Akhir kata, bila ada salah kata, maafkan. Sesi sosialisasi di selesai. Oke, diperbolehkan untuk meninggalkan ruangan. Oke, thank you Bapak Ibu Terima semua. kasih. Terima kasih. Selamat Semangat. Terima bersenang-senang. kasih Mas Anto. Terima kasih. Thank Terima you, kasih, thank Teh you, Elis. Teh Elis.